Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying Ini titik pertama ya teman-teman. Jadi saya tancap di sini seperti pada denah ya. Titik pertama itu 6,0 ya, pH-nya 6,0 ya. Yang satu. Oke teman-teman, kita pindah, kita cabut, kita jalan ke titik 2 teman-teman ya. Kita menyusuri jalan ke arah sana. Lima koma lima ya teman-teman, 5,5 ya. Oh iya teman-teman, karena videonya terlalu panjang dan cara pengukurannya itu sama seperti itu, cara mengukurnya ditancap kemudian dibaca, kami potong videonya agar durasinya tidak terlalu panjang teman-teman ya. Jadi ini pengukuran yang ke-10 ya teman-teman, 6,5. Ini yang ke-10 ya teman-teman. Oke, sip ya. Nantinya ini akan kita hitung teman-teman ya, keperluan dolomitnya berapa kira-kira. Nah, sebelum saya lanjut ke perhitungan teman-teman, alangkah baiknya akan saya jelaskan sedikit mengenai pH ini. Di sini ada gambar ya teman-teman mengenai jumlah pH beberapa benda. Di sini dijelaskan bahwa angka pH itu dimulai dari 0 ya teman-teman sampai ke 14 ya teman-teman. Sampai ke 14. Tengah-tengahnya adalah 7 teman-teman. 7 itu adalah pH netral. 7 ke bawah itu pH-nya akan bersifat asam. Nah, sedangkan 7 ke atas berarti pH-nya akan bersifat basa. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau tanah daripada teman-teman itu pH-nya berkisar antara 6 atau 6,5. Apalagi 7 teman-teman, itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira itu teman-teman ya, sedikit ulasan tentang mengenai pH ya. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum menghitung kita perlu tahu bagaimana sih rumusnya untuk menghitung pH itu sendiri. Nah, bila diketahui pH tanah kita 4,5, diketahui ini artinya sudah kita ukur ya teman-teman. Kita ukur kemudian mendapatkan pH itu 4,5. Kemudian pH yang kita inginkan adalah 6, maka cara menghitungnya adalah 6 dikurang 4,5 sama dengan 1,5. Kemudian kita lihat di tabel ya, tabel kebutuhan kapur dolomit pada selisih pH 1,5. Keperluan kapur dolomitnya adalah 5,25 ton per hektar. Penambahan selanjutnya dapat dilakukan lagi setelah 3 sampai 5 tahun. Nah, sekarang akan kita lihat tabelnya ya teman-teman. Kita lihat tabelnya. Nah, selisih pH kapur yang harus ditambahkan. Nah, di sini kalau kita lihat dari tabel teman-teman ya, contohnya yang pertama adalah dari tabel ini dosis penggunaan kaptan atau dolomit ya teman-teman. Di situ ada selisih pH, kemudian jumlah kaptan ton per hektar atau jumlah dolomit ton per hektar. Jadi misalkan selisihnya setelah kita hitung itu 2, maka kapur yang diperlukan atau dolomit yang diperlukan adalah 6,83 ton per hektar. Atau jika yang kita hitung setelah kita dapatkan selisihnya adalah 1,9, maka jumlah kapur yang diperlukan adalah 6,51 ton per hektar. Dan seterusnya ya teman-teman. Dan seterusnya ya. Ini tabel berikutnya masih lanjutan teman-teman ya. Masih lanjutan sampai 21 ya. Selisihnya misalkan 0,0 ya.
di bawah ini ya, 0,0, penambahannya itu 0,50 ton per hektar. Tetap dikasih dolomit ya teman-teman, karena biasanya setelah itu ada pemupukan. Jadi tetap akan diberi dolomit walaupun hasil tidak ada selisih ya teman-teman, karena dari pemupukan nantinya akan menaikkan asam, atau dari air hujan dan sebagainya itu akan menaikkan asam, maka itu perlunya diberikan dolomit. Lawang tidak ada selisih perhitungan saja di tabel ini diberi dolomit ya teman-teman, apalagi kita dalam perhitungannya ada selisih ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan pH tanah sesuai jenis tanaman ini apa saja ya teman-teman. pH-nya itu kalau padi itu standarnya 5 sampai 7. Nah, kalau jagung itu standarnya 5,5 sampai 7,5 atau 7,50 dan seterusnya teman-teman. Kemudian kedelai ya 6 sampai 7 pH-nya ya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang tabel berikutnya adalah seledri ya. Seledri 6,00 sampai 7,00 dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini ada kelapa teman-teman ya. Kita coba pakai acuan kelapa ini teman-teman, karena nggak ada kelapa sawit. Kita pakai acuan kelapa ini teman-teman ya. Itu kelapa pH-nya 6,00 sampai 7,50. Ini standarnya teman-teman ya kalau kita menanam kelapa, sejenis kelapa ya teman-teman. Jadi sebenarnya standarnya segini teman-teman. Tapi jika pH Anda itu 5,5 itu juga masih bagus teman-teman. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mendekati kalau kita sampai di standarnya, yaitu 6,00 sampai 7,50. Nah, bertahan 5,5 itu aja sudah bagus sebenarnya teman-teman ya. Tapi jangan sampai di bawah 5 ya teman-teman. pH di bawah 5 itu akan menyulitkan daripada tanaman itu untuk menyerap unsur hara. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ya untuk perhitungannya. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini ada hasil pengukuran untuk pH tanah ya teman-teman yang kita lakukan di lapangan ya. Di sini kita lakukan pengukuran sampai 10 teman-teman ya, sampai 10 kali, dan total daripada jumlah daripada pengukurannya adalah 60. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung rata-ratanya teman-teman ya. Kita hitung rata-rata 60 bagi 10 kali pengukuran, yaitu hasilnya adalah 6. Nah ya, kenapa kita lakukan sampai sebanyak ini? Karena supaya kita mengetahui betul-betul berapa sebenarnya rata-rata pH yang pada lahan tersebut. Kalau kita ukur cuma sekali, kadang-kadang nanti ketemu 7 ya teman-teman, dikira nanti sudah cukup ya, ternyata ada 5,5 teman-teman kita ukur. Jadi supaya rata teman-teman, kita ukur sebanyak mungkin, kemudian kita bagi dengan berapa kali kita pengukuran. Di sini kita menghasilkan yaitu rata-ratanya pH-nya adalah 6. Oke teman-teman, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah menghitung selisih pH. Nah, menghitung selisih pH teman-teman ya. Nah, diketahui teman-teman hasil pengukuran adalah 6. Kemudian standar pH ini yang kita gunakan, lihat di tabel teman-teman, itu kita menggunakan untuk kelapa ya teman-teman. Kita gunakan untuk kelapa, contohnya yaitu 6,00 sampai 7,00. Nah, kita ambil diantaranya ya teman-teman, yaitu 6,5 ya. Kita anggap aja kita ingin menaikkan pH itu 6,5. Dari pH tersebut rata-ratanya 6, kita ingin menaikkan pH-nya yaitu 6,5. Nah, bagaimana langkahnya? Yaitu 6,5 dikurang 6 sama dengan selisihnya adalah 0,50. Nah ya, ini hasil daripada selisih. Nah, kalau sudah ketemu selisih teman-teman, ini bisa lihat di tabel. Maka jika selisih pH adalah 0,5, maka keperluan dolomit sebanyak 2,08 ton per hektar. Nah ya teman-teman ya, 2,08 ton per hektar. Nah ini keperluan dolomit di lahan tersebut jika ketika diukur adalah pH-nya 6. Nah, kalau kita ingin ya menaikkan 6,5 ya. Tapi kalau sebenarnya 6 itu juga sudah lumayan teman-teman ya. Tapi kalau kita ingin menaikkan 6,5, maka ketemunya 2,08 ton per hektar. Nah, bagaimana pengaplikasiannya untuk lahan sawit? Nah, ini yang berbeda teman-teman ya. Kalau diaplikasikan kepada tanaman-tanaman selain sawit, artinya yang biasanya padi dan sebagainya, itu diaplikasikannya 3 sampai 5 tahun baru diaplikasikan lagi seperti ini teman-teman ya. Setiap
3 sampai 5 tahun itu diberikan dolomit 2,08 ton per hektarnya. Nah, sekarang pemupukan pada sawit itu berbeda teman-teman ya. Pemupukan pada sawit itu biasanya dilakukan 6 bulan sekali itu minimal ya teman-teman, yaitu 2 kali aplikasi dalam 1 tahun. Nah, gitu teman-teman ya. Maka 2,08 kita bagi 5 teman-teman ya, dibagi 5 ya. Karena kita per tahun teman-teman, bukan per 5 tahun, dibagi 5. Jadi kita nanti hasilnya per tahun ya. Jadi hasilnya 0,416 ton per hektar per tahun. Nah, ini jadinya per tahun teman-teman. Terus kemudian kita jadikan kilogram teman-teman ya. Jadinya adalah dikali 1000, 0,416 dikali 1000 itu hasilnya 416 kilo. Nah, jadinya dapatnya kita kilo. Kemudian aplikasi teman-teman untuk lahan sawit itu umumnya adalah 2 kali pengaplikasian dalam 1 tahun. Maka kita bagi 2. Ya, ini masih hitungan 1 tahun teman-teman. Dapatnya 416 ini untuk 1 tahun. Nah, bagaimana kalau kita per 6 bulan? Nah, ya. Bagaimana kalau per 6 bulan? Maka dibagi 2 teman-teman ya. Jadi 416 dibagi 2 hasilnya 208 kg per 6 bulan. Nah, terus bagaimana per pohonnya? Per pohonnya kita anggap saja misalkan 1 hektarnya itu 150 ya teman-teman. Maka 208 dibagi 50 hasilnya adalah 1,4 kg per pokok. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk lahan tersebut bisa diaplikasikan 1,5 ya, anggap aja 1,5 kilogram per pokok setiap kali pemupukan, biasanya per semester. Nah, itu teman-teman ya, itu hasilnya. Jadi tidak serta-merta Anda menggunakan sebanyak ini teman-teman ya, sebanyak ini 2,08 ton setiap pemupukan, tidak. Tapi kita bisa memupukkan, setiap pemupukan kita beri 1,4 kg per pokok. Itu sudah cukup teman-teman ya. Atau 1 kg juga sudah lumayan ya. Jadi kalau bisa 1,5 sampai 2 kilo, itu bagus sekali teman-teman ya. Itu untuk setiap kali aplikasi pemupukan setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau Anda mengaplikasikannya dalam 1 tahun cuma sekali, maka 2,8 teman-teman ya, hampir 3 kilo. Nah, anggap aja Anda mengaplikasikannya 3 kilo per pokok itu dalam 1 tahun. Jadi Anda tidak memupuk dolomit lagi pada semester berikutnya. Nah, seperti itu teman. Oke, kiranya seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, sedikit untuk misalkan ini kan per hektar teman-teman ya, dapatnya sekian. Bagaimana Pak jika tanaman saya itu cuman setengah hektar? Nah, setengah hektar itu anggap aja 50 kali 100 teman-teman ya, 5.000, berarti nggak sampai 10.000. Berarti caranya adalah 5.000 dibagi 10.000 ya, hasilnya 0,5 teman-teman ya, 0,5 dikalikan ini. Nah ya, 0,5 dikalikan ini ya. Nah, itu hasilnya untuk lahan setengah hektar. Nah, jadi beda teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk pembahasan dari pemberian dolomit pada kelapa sawit, caranya seperti itu teman-teman ya. Jadi terdapatnya setelah kita pengukuran lahan di sini ya. Ini lahannya 2 hektar yang kita ukur teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda ingin pemupukan 2 hektar, Anda tinggal ngalikan 2 saja teman-teman ya. Tinggal ngalikan 2 saja. Jadi ketemu 1 hektar tadi Anda kalikan 2, jadi 2 hektar nanti ketemu juga. Yang penting 1 pokoknya itu nanti akan kembali lagi ke 1,4. Jadi ya sama saja teman-teman ya. Yang kita perlukan kan ujung-ujungnya per pohonnya berapa? Nah, 1,4 ya teman-teman. Nah, itu ya. Sekian, terima kasih di video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.